Gempa bumi berkekuatan 4,8 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Sumedang akhir tahun lalu menimbulkan kekhawatiran timbulnya pergerakan sesar-sesar lain di wilayah Jawa Barat. Salah satunya adalah sesar Lembang. Lebih dari 1.000 rumah di 12 kecamatan rusak akibat rentetan gempa yang terjadi di wilayah Sumedang beberapa waktu lalu. Kejadian ini membuat masyarakat khawatir akan terjadinya gempa lain yang ditimbulkan oleh pergerakan sesar aktif di Jawa Barat, termasuk sesar Lembang. Sesar Lembang merupakan salah satu sesar aktif di Jawa Barat. Sesar ini membentang sepanjang kurang lebih 29 km di wilayah Bandung Raya. Sesar Lembang berbentuk memanjang dari Padalarang Kabupaten Bandung Barat hingga wilayah Jatinangor Kabupaten Sumedang. Selain itu, Sesar Lembang juga melewati wilayah Kota Bandung, Cimahi, serta Kabupaten Bandung. Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung Irwan Meilano mengatakan, Sesar Lembang memiliki mekanisme sesar geser dan memiliki komponen vertikal hampir serupa dengan kejadian gempa Sumedang. Meski demikian, kejadian gempa Sumedang dinilai tidak berpengaruh terhadap pergerakan sesar Lembang karena berada di jalur yang berbeda. Irwan menyebut belum ada penelitian yang bisa memprediksi kapan sesar Lembang kembali menggeliat. Namun masyarakat tetap harus waspada karena berdasarkan penelitian sesar Lembang berpotensi menimbulkan gempa berkekuatan lebih dari 6 magnitudo. Dalam skala kecil pun gempa akibat sesar Lembang bisa menimbulkan kerusakan cukup parah seperti yang terjadi di kawasan Desa Muril, Kabupaten Bandung Barat pada 2011. Dari pengalaman kami melihat faktor gempa dan kita menemukan fakta bahwa ada gempa dengan magnitudo 3 ternyata mengakibatkan kerusakan lebih dari 100 rumah di Desa Muril itu mengalami kerusakan. Sebuah sumber gempa kemudian bisa menjadi gempa karena memang faktor bahwa akumulasinya sudah mencapai batas maksimal. Pertanyaan lanjutan yaitu kapan maksimal itu terjadi, yang bisa kita lakukan adalah menghitung secara probabilistik. Jadi secara probabilitas misalnya kita biasanya menghitung kemungkinan tingkat goncangan. Dan perhitungan tersebut menggunakan beberapa input parameter, diantaranya adalah laju geser, kita sebut sebagai slip rate. Kemudian yang kedua adalah maksimum magnitudo. Kedua hal tersebut bisa kita dapatkan dari data historis sebelumnya ataupun data pengamatan langsung di lapangan. Salah satu lokasi yang dilewati sesar Lembang adalah Kabupaten Bandung Barat atau KBB. Sesar Lembang melewati setidaknya 19 desa di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Lembang, Cisarua, Parongpong, dan Ngamprah. Hampir seluruhnya telah dihuni penduduk dengan total kurang lebih 500.000 jiwa. Warga yang tinggal di sekitar wilayah sesar Lembang pun memahami risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Sebelum terjadi, hati-hati dengan persiapan mungkin dari desa-desa, takutnya ada gempa, kita harus menyiapkan apa-apa, memberitahu ke warga masyarakat. Kalau saya sendiri seorang PNS ini mantan ya Pak ya, saya tahu pasti kalau ada gempa, saya akan keluar Pak, dan akan memberitahu tetangga-tetangga, gempa, keluar semuanya keluar. Untuk meminimalisir dampak jika terjadi pergerakan di sesar Lembang, BPBD daerah dan Provinsi Jawa Barat telah menyusun berbagai langkah mitigasi seperti membuat rencana kontingensi gempa, memasang tanda di sepanjang jalur sesar Lembang, serta sosialisasi dan menyiapkan titik kumpul bagi warga. Tetap waspada masyarakat untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kesiapsiagaan ya melalui tadi pemahaman bagaimana kalau nanti ada gempa, apa yang harus dilakukan. Pertama harus melakukan perlindungan diri, bagaimana misalnya. Pertama harus drop, merunduk gitu ya, menutup kepala, kemudian berlindung. Berlindungnya bisa di bawah meja, bisa di dinding yang ada suluk betonnya yang kuat, tapi lihat di atasnya ada yang benda-benda yang bisa jatuh atau enggak. Kemudian setelah itu, setelah goncangannya selesai, ya segeralah melakukan evakuasi ke arah yang lebih aman, titik kumpul yang lebih aman. Hasil kajian kami ini dari berbagai kajian nih, ada kurang lebih 17 desa yang akan terkena dampak dengan jumlah penduduk yang hari ini kebanyakan wilayahnya sudah terisi rumah penduduk. Nah, hasil dari sosialisasi ya mereka juga bukan tidak menyadari ini. Ya, sebetulnya mereka sangat respon, Pak. Masyarakat sangat respon peningkatan kewaspadaan dengan adanya sosialisasi dari BPBD ya, BPBD Bandung Barat. Tiap tahun kita rutinitas tiap tahun mengingatkan mereka. Karena memang ada juga Pak yang menyadari dengan mungkin finansialnya cukup ya,
area tanahnya masih ada, dia banyak yang sudah pindah juga Pak, dari arena tersebut. Namun ada juga ya istilahnya kalau pindah kemana kami bingung untuk pindah. BPBD berharap dengan pemahaman yang semakin baik mengenai kebencanaan bisa meminimalisir potensi adanya korban jika bencana terjadi, termasuk bencana gempa bumi. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Barat.